dan rekan-rekan Dewan Guru Kecamatan Pidaton yang saya banggakan. Pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita mendapatkan rahmat dan syafaatnya dan limpahannya. Karena pada hari ini kita mendapatkan kesehatan dan berkumpul pada acara kelompok kerja guru Kecamatan Pidaton pada waktu dengan materi Definisi Matematika Gembira. Salawat serta salam adalah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di akhir hayat. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk membuka acara ini adalah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Lolia Syarifah SPD. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ini akan diwakilkan oleh Ibu Eda Lucy Winarti SPD. Kepada beliau dipersilakan. Tabi'un. Alhamdulillah Nabi akbar an-nazar inna rabbana lahumul syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, saya di sini berbicara mewakili Ibu Ketua yang seyogyanya beliau yang menyampaikan karena ada dinas luar yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Semoga tidak mengurangi hikmatnya dan informasi yang disampaikan nanti oleh guru kita Ibu Novi. Saya tadi lupa kenapa tidak ditanya dulu namanya lengkapnya siapa. Novianti SPD GM, bukan GD Rosso ya Bu, guru besar. Semoga pertemuan ini nanti mendapatkan hikmah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya dulu, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Sehat itu angka
bukan kelihatan mahal kalau kita sudah di rumah sakit. Kalau masih di sini belum kelihatan Bapak Ibu. Kalau kita sudah nengok teman kita yang sakit, ada aja yang mata saja ya Bapak Ibu kayaknya yang mungkin tidak bakal sakit. Ada yang dipatok ayam, ada yang kena lidi. Begitu Bapak Ibu. Sepertinya hanya sepele, tapi kalau namanya sehat tidak ada nilainya Bapak Ibu. Nilai sehat ini wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita hanya bersyukur Bapak Ibu, tidak disuruh untuk menghitung nikmatnya. Bisa menyampaikan materi matematika gembira. Kalau dulu matematika ini pelajaran yang menakutkan Bapak Ibu. Kenapa? Gurunya galak, kalau tidak bisa diketok pakai mistar. Kalau sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Muridnya kita dekati, kita ajak bermain sehingga lebih bermakna, diaplikasikan dan direfleksikan. Itu yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau mengajar matematika nggak usah takut. Sekarang banyak strategi, metode-metode, model-model belajar yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi matematika yang harusnya fokus, serius, bisa berubah menjadi bermain sambil belajar. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan Bu Novi pada kegiatan KKG ini bisa ditularkan dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Guru dan Guru ini kan MP. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua KKG dan hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dwi Wilyasari MP. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Bumi Lampung, Bapak Ibu. Tabikun. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD di Kecamatan Kedaton. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Sekolah Dasar di Kecamatan Kedaton. Dan tak lupa juga Ibu Novianti SPD, narasumber kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam hendaklah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam bertingkah laku dan syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini perkenankanlah saya selaku Ketua KKG Kecamatan Kedaton mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu perwakilan SD negeri yang ada di Kecamatan Kedaton yang telah negeri dan swasta SD negeri dan swasta di Kecamatan Kedaton yang telah meluangkan waktunya guna menghadiri agenda KKG kita pada pagi hari ini, yaitu desiminasi matematika gembira dengan narasumber Ibu Novianti SPD. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Ibu Novianti SPD ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Lampung selama 4 hari kurang lebih ya Bu Novi ya. Ya, di BPMP Provinsi Lampung demi mendapatkan materi pelatihan matematika gembira. Harapannya dengan desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Novi hari ini adalah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan ilmu baru kepada kita tentang bagaimana menyampaikan pembelajaran matematika yang lebih baik lagi dan lebih menyenangkan.
Karena tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, saya juga guru kelas ya. Ketika pelajaran matematika itu, anak-anak itu, aduh matematika, aduh bahkan mungkin ada yang dikasih tugas besoknya nggak masuk, banyak cerita. Bahkan matematika itu dianggap sebagai pelajaran yang paling menakutkan. Bahkan dari saya rasa saya kecil juga dulu gitu ya. Harapannya dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya zaman, berkembang juga berbagai metode pelatihan terkait pembelajaran matematika, membuat kita para guru itu memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik kita, sehingga matematika yang image-nya dianggap sebagai pelajaran yang sulit, yang menakutkan, itu berubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan juga dinantikan oleh anak-anak didik kita di kelas. Amin. Ya, Bapak Ibu, kami juga selaku KKG Kecamatan Kedaton memberikan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sahabat kita pada acara ini pada hari ini yaitu penyampaian materi. Mengenai materi kita hari ini adalah desiminasi matematika gembira yang akan disampaikan oleh Ibu Novianti SPD. Oke, Ibu Novianti SPD, Ibu silakan. Dulu ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takutnya ya Bu ya, Bapak. Jangan berisik naik sepeda motor. Dari Kota Solo membawa kita. Terima kasih saudara moderator, izinkan saya berpidato sebentar untuk menyampaikan definisi gembira. Akan pelatihan selama 4 hari akan mengenai pembelajaran matematika yang menggembirakan. Menurut Bapak Ibu apa sih pengertian dari gembira itu? Ya. Terus apa lagi? Happy, suka, iya. Dimana pada banyak yang tahu bahwa matematika itu banyak yang berpikir menakutkan, padahal tidak, senang, happy ya. Baiklah. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran matematika yang menggembirakan. Mencapai pelatihan. 1. Memahami permasalahan yang berkaitan dengan numerasi. Yang kedua, memahami kerangka konseptual alur pembelajaran gembira. Di mana gembira dengan numerasi, yaitu numerasi berkaitan dengan kehidupan dan matematika pun berkaitan dengan numerasi. Pembelajaran matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dasar yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Belajar matematika tidak hanya henti pada konsep-konsep rumus, angka yang bersifat abstrak, tetapi menjelma menjadi keterampilan hidup sehingga matematika harus kontekstual dan aplikatif terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Matematika based numerasi. Numerasi mulai mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemahaman matematika secara fungsional dan kontekstual. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk mengenali, menafsirkan, dan menerapkan konsep matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Matematika yang berfokus pada abstrak, teori, dan struktur formal, numerasi lebih menekankan pada kemampuan berpikir kuantitatif dan logis dalam konteks nyata. Cara yang dapat digunakan untuk mengurangi matematika yang abstrak
dan prosedural, yaitu dengan penerapan model kontekstual, NO, reality, matematika education, terus dengan metodologi, dengan etik, no matematika. Kondisi numerasi pada tahun 2015 oleh Scotland International Matematika and Science Studi diperoleh skor 397 dan pada tahun 2022 peringkat PISA Indonesia mengalami peningkatan, tetapi skor rata untuk membaca, matematika dan sains mengalami penurunan. Sejak tahun 2020, posisi Indonesia masih berada di bawah skor rata-rata internasional. Literasi numerasi menjadi salah satu indikator dalam asesmen kompetensi minimum. Mana semangatnya? Masih semangat gak ini? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dalam program pendidikan reformasi, kurikulum telah berupaya mengintegrasikan numerasi ke dalam pengalaman belajar, tapi seringkali tidak memiliki arah pedagogis yang selaras. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah numerasi diangkat sebagai indikator penting untuk memupuk video ini. Ikuti link. Kita simak dahulu Kalau ya. sahabat guru dimanapun berada, matematika adalah mata pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar murid. Sahabat guru pasti tidak asing mendengar stigma tersebut. Beragam upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satunya dengan aktivitas pembelajaran matematika yang menyenangkan, yaitu gembira. Mau tahu lebih jelas mengenai gembira? Yuk kita lihat penjelasannya. Gembira merupakan sebuah alat pembelajaran matematika yang berfokus pada eksplorasi pengembangan konsep secara kontekstual, refleksi, dan apresiasi sehingga murid tidak hanya pandai matematika tetapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan solutif. Tujuan utama dari matematika gembira adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan yang telah mereka eksplorasi. Demikianlah perjalanan kita mengenal berbagai bentuk di sekitar kita. Tak hanya memperkaya pemahaman matematika, tetapi juga memperdalam apresiasi terhadap budaya dan lingkungan. Ingatlah, setiap bentuk yang kita temui memiliki cerita dan keindahannya sendiri. Mari terus eksplorasi dan nikmati setiap langkah dalam belajar. Karena belajar bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang menemukan keindahan dalam setiap bentuk yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan cara belajar matematika yang lebih menggembirakan dan bermakna. Di sini ada pembelajaran gembira, di mana gembira tadi yaitu disingkat G dengan E gali dan eksplorasi, yang M-nya muat konten, yang B buat aktivitas, I ikuti pemikiran murid, dan yang RA yaitu rayakan dan akhiri. Nah, di sini gali dan eksplorasi di mana tahapan pertama dalam pembelajaran numerasi menggunakan alur gembira. Fokus pada penggalian dan eksplorasi konteks nyata yang dekat dengan kehidupan. Matematisasi vertikal dari pengalaman konkret ke pemahaman konsep yang abstrak. Pembelajaran dimulai dari pengalaman, bukan dari definisi atau rumus formal. Tahapan ini merupakan jembatan krusial antara eksplorasi nyata dan pembentukan konsep matematika formal.
Selanjutnya, muat konten, siswa mengemukakan ide-ide matematis dari pengalaman mereka, sehari-hari atau budaya. Pembelajaran gembira diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran matematika gembira, bermakna, dan penuh perhatian. Iya. Ini kita mau belajar alur gembiranya ya Bapak Ibu, yang dimana tadi alur gembiranya kita yang pertama, masih ada yang ingat? G-nya apa? Gali dan eksplorasi. M-nya? Iya. M-nya? Muat konten. B? Buat aktivitas. I? Ikuti pemikiran murid. Dan yang E dan RA yaitu rayakan dan akhiri. Ya, Bapak Ibu. Kita mau belajar mengenai jelajah ukur serunya bermain dan belajar. Ini maaf, ini fasenya fase A semua ya? Apa ada fase B dan C? Ada C ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Seharusnya ini memang pembelajaran matematika gembira ini harusnya memang di fase A, karena ini memang untuk anak-anak dan kelas 1 dan kelas 2 gitu, bukan di fase B atau C, tapi kalau memang hadir ya nggak apa-apa ya. Oh iya, boleh Bu, benar-benar juga. Oke. Jangan dirugi-rugi Bu, kasihan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memasuki materi kita, yaitu jelajah ukur serunya bermain dan belajar. Tujuan dari modul ini, satu, menggunakan konteks lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari yang selaras dengan konsep pengukuran, khususnya dari budaya lokal seperti permainan tradisional serta benda di lingkungan sekitar. Seperti kita sudah menerapkan taman numerasi, itu di situ ada permainan tradisionalnya. Biasa di sekolah-sekolah sudah dibuat semua ya Bapak Ibu, yaitu main taplak, itu ya main taplak. Nanti numerasi itu ada kan bentuknya, bentuk-bentuk bangun, itunya, angka-angkanya. Nah, ular tangga dia. Yang kedua yaitu merancang aktivitas pembelajaran pengukuran untuk fase A yang bersifat kontekstual, visual, dan eksploratif. Yang ketiga, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Masih tetap kita menggunakan ini ya, pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dalam merancang pengalaman belajar pengukuran di kelas. Ya, indikator keberhasilan. Berikut beberapa indikator keberhasilan kegiatan bimbingan teknis yang dapat menjadi acuan. Ya, pembelajaran seperti kita yang PM itu kan merancang pembelajaran harus masih ada ini, tetapi nanti kita masukkan dengan alur gembiranya yang tadi. Ya, mari kita mulai dengan gerakan panjang dan pendek. Bapak Ibu bisa, kita mau ini dulu. Kita mau belajar dulu gitu. Gerakan pendek. Ikuti ya Bapak Ibu yang sudah di atas. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek.
Sekarang ya. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, 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 pendek. Panjang, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek. Panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Iya, terima kasih. Gali dan eksplorasi, buat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid dan rayakan serta akhiri. Yang pertama, gali dan eksplorasi. Iya. Gali dan eksplorasi aktivitas pengukuran di fase A perlu dirancang konseptual dan konkret. Pemilihan konteks dalam modul ini mempertimbangkan satu, kedekatan dengan kehidupan sehari-hari murid. Potensi untuk mengembangkan aktivitas eksploratif, relevansi dengan kompetensi numerasi pengukuran. Yang keempat, kemudahan diadaptasi oleh Bapak, Ibu, dan murid di berbagai daerah. Menggunakan konteks budaya dan lingkungan sekitar seperti permainan tradisional dan benda di sekitar murid, membantu mereka memahami konsep pengukuran secara lebih dekat, nyata, dan menyenangkan. Jadi memakai kehidupan yang ada sehari-hari, yang ada di sekitar kita semua ya, yang ada di lingkungan kita. Jadi tidak bisa mencarinya yang susah-susah. Gali dan eksplorasi contoh konteks dalam merancang aktivitas pembelajaran. Permainan tradisional yang tujuannya yang pertama memahami konsep panjang dan pengukuran melalui permainan yang menarik dan kerjasama. Yang kedua, permainan tradisional melatih pemahaman ukuran, alat ukur tidak baku serta keterampilan sosial motorik. Tunggu sebentar ya, nunggu Pak Darinya lagi terima telepon. Iya boleh. Ayo Bu, ini. Iya. Yang kuat ya Pak suaranya. Saya kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak. Jadi membaca seperti anak kelas 1 fase A atau membaca seperti guru? Seperti saya guru yang berbeda. Ya, jadi kan setiap anak memang berbeda. Iya. Ya pada di mana? Kan dulu dong, nanti salah. Jadi itu Bu itu dulu, Bu Eli dulu. Ya ini baku ya Pak. Ini salah satu ini. Dengan alat tidak baku bisa dia ini terlalu spesial. Kurang. Oh, berarti dimulai dari ibu dulu ya? Ya. Ini sekarang ibu-ibu yang memulai sekarang. Ya. Ibu mulai Bu. Namanya Bu Rini. Kalau Bu Rini itu artinya apa Rini? Rini itu artinya kecil. Oh, bahasa apa itu? Bahasa Kali Rini itu kecil artinya. Kalau Rina besar. Ini tadi saya minta beberapa murid mengukur panjang pakai jengkal, namun hasilnya berbeda. Ya, jengkel setiap anak memang. Bu,
Ini jengkal Bu, bukan jengkel. Gedein. Ini jengkal Bu, bukan jengkel. Ini. Bu Eni. Ya. Yuk Kayaknya bilang ada Bu. masukin suaranya. Ulang lagi, ulang. Review. Fokus ya Bu. Jangan salah Bu. Iya. Ya. Pak Dani, tadi saya minta beberapa murid mengukur panjang Sayang ya. pakai jengkal, namun hasilnya berbeda. Ya, jengkal setiap anak memang bisa berbeda. Tapi bukankah pengukuran seharusnya menghasilkan jawaban yang sama? Justru dari situ kita bisa mengenalkan bahwa pengukuran dengan alat tidak baku bisa memberi hasil berbeda. Kita ajak murid diskusi, kenapa hasil jengkal anak satu lebih pendek dari yang lainnya. Oh, saya baru paham Pak. Baik Pak. Makasih Bu Rini. Tadi undangannya. Terima kasih. Ingat ya Bu, Rini itu artinya kecil. Ingat Bu, Rini itu artinya kecil dan Pak Dani artinya besar. Oh iya Bu, saya malu jadi laki-laki sendiri. Iya. Baiklah Bapak Ibu, dari hasil dialog tadi, yaitu mengapa hasil pengukuran dengan jengkal itu bisa berbeda antar murid. Ya karena jengkalnya tidak sama, Bu. Oh iya boleh. Kalau anaknya kecil, jengkalnya kecil. Bu, jengkal saya pendek. Oh iya jengkalnya pendek, punya Pak Dani pendek. Padahal Pak Dani tadi besar. Terus apa nilai penting yang bisa diajarkan kepada murid dan hasil pengukurannya yang berbeda? Ya karena jengkalnya tidak sama, Bu. Panjangnya tidak sama. Iya. Alat ukurnya kan Iya. berbeda, Bu. Karena kita menggunakan alat ukur tidak baku. Bagaimana strategi Bapak Ibu agar murid tetap memahami konsep pengukuran meski hasilnya belum seragam? Alat ukurnya, Alat penggunaan alat ukurnya, Bu. Iya, karena alat ukurnya tidak baku, jadinya hasilnya berbeda ya Bapak Ibu. Iya. Oke. Pengukuran untuk murid di fase A. Murid pada tahap awal belajar pengukuran berada pada tahap operasional konkret sesuai teori perkembangan kognitif Jane dengan karakteristik. Iya, saya orang Jawa jadi nggak bisa ngomong bahasa Inggris, mohon maaf ya. Yang pertama yaitu memahami konsep ukuran dan pengukuran jika disajikan dengan benda nyata atau kegiatan konkret. Yang kedua, belum bisa berpikir secara abstrak sehingga pengukuran harus dilakukan melalui aktivitas atau kegiatan fisik nyata seperti membandingkan langsung dua objek. Murid pada fase A akan mulai belajar dasar-dasar pengukuran seperti membandingkan ukuran dua benda dan memakai alat ukur tidak baku. Jadi memakai alat ukur yang tidak baku kalau di fase A atau di Bapak Ibu membandingkan dua benda kita memakai apa? Tali. Memakai tali. Terus tali diapakan? Pakai hanger. Kita pegang hanger itu, nanti di ujung kanan kirinya kita kasih plastik, kasih benda yang mau kita ukur. Karena kita akan mengukur pembelajaran ukuran yang tidak baku. Konsekuensinya, guru perlu menghindari penggunaan alat ukur baku di awal dan menekankan pada alat ukur tidak baku serta kegiatan membandingkan langsung. Pengukuran untuk
Untuk murid di fase A, pengukuran adalah membandingkan suatu benda dengan sebuah satuan atau alat ukur tertentu. Sesuatu yang dapat diukur tersebut dinamakan besaran dan ukuran perbandingan disebut satuan. Alat ukur adalah benda yang digunakan untuk membandingkan. Contoh, jika kita akan mengukur panjang meja, maka kita pikiran akan membandingkan panjang meja dengan panjang benda yang lain. Nah, benda yang akan kita gunakan disebut dengan alat ukur. Pada aktivitas pengukuran fase A, murid akan belajar mengenai pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, seperti ini. Ya. Perhatikan kegiatan mengukur alat ukur tidak baku. Menurut Bapak Ibu bagaimana bisa dilihat di sini hasil pengukuran Aminah. Apakah sudah benar? Sudah benar apa belum? Benar, belum. Lihat dengan teliti Bapak Ibu, coba. Dia berlebihan ya? Iya. Terus hasil pengukuran gas bagaimana? Belum juga karena dia mengkol katanya, enggak lurus. Terus yang ketiga hasil pengukuran Fahri bagaimana? Belum selesai. Bagaimana pengukuran Fahri? Sudah sesuai karena dia iya. Dan hasil pengukuran Dinda ada lebih panjang. alat ukur yang tidak bagus satunya tidak sama. Pengukuran dengan alat ukur tidak baku perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, memilih alat ukur yang konsisten, misalnya dengan klip kertas dengan ukuran yang sama untuk mengukur panjang atau kelereng dengan ukuran yang sama pada pengukuran berat. Kalau pakai pengukuran klip itu tadi panjang, kalau pakai berat yaitu bisa pakai kelereng atau bola rolling. Pengukuran panjang dimulai dari titik awal sampai titik akhir, jadi dari atas sampai bawah, dari samping atau kiri, dari kanan ke kiri, atas bawah harus rata. Yang ketiga, konsisten dalam penggunaan alat ukur. Perlu ada penekanan mengenai pentingnya konsistensi dalam meletakkan alat ukur. Contohnya dimulai dari ujung, jangan ada celah atau isi sampai penuh. Iya, kita akan membuat aktivitas. Sebelum kita membuat aktivitas, di sini kita mau ya dulu kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Di sini ukur, di sana ukur, di mana-mana hati gembira. Dengan jengkalmu, dengan langkahmu, mengukur rendah air semua. La 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 membuat 4 kelompok. Ini mohon maaf Ibu. Enggak apa-apa aja. Enggak apa-apa aja. Ada orangnya. Yang itu siapa? Ya.
buat kelompok dahulu ya, tapi buat kelompoknya dengan hitung nggak ini, tapi dengan hitungan angka. Saya ada buat Bu Endang aja berarti ya. Berarti dari Bu Santi ya, bunyinya nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kurang 1, 4 ya. Berarti kelompok 1 membentuk dengan angka yang 1. Nomor 1 boleh di sini. Angka 1 semua di sebelah sini. Sebelah sini angka nomor 2. Sebelah sini angka nomor 3. Yang sebelah sini angka nomor 4. Ayo. Kita buat kelompoknya. Kita akan mengukur. Nah, saya punya sesuatu di sini. Jangan ketahuan Bu Endang lagi. Ibu bawa kue. Iya boleh. Nah, saya ingin Bapak Ibu mengukur dengan menggunakan ini, kertas ini. Boleh diambil ke depan satu-satu setiap kelompok untuk mengukur. Setiap kelompok nanti membuat, setiap ini belum lupa saya. Kelompok 1 kita buat namanya dulu. Mau namanya apa ini? Nama kelompoknya. Mau nama bunga, buah, tanaman. Bunga lawan boleh. Jadi apa nih? Rafflesia. Nah, ditulis ya di kelompok itu di kertasnya. Kelompok 2 apa namanya? Apa? Anggrek. Kelompok 3 apa? Mawar. Di sini kelompok 4 melati. Baiklah. Menulis itu mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu bisa lihat benda yang ada di sekitar kita apa saja. Bisa menggunakan ini nanti untuk alat ukurnya. Ini bisa spidol juga bisa dengan tusuk gigi. Jadi ini alat ukurnya. Bapak Ibu bisa dilihat sini. Mau mengukur apa aja boleh. Ya. Tulis nama kelompoknya. Tadi kelompok 1. Apa tadi kelompok 1? Rafflesia, tulis namanya. Terus anggotanya siapa? Yang kedua kelompok anggrek, ditulis namanya. Ukurnya, Bapak Ibu bisa ambil alat ukurnya di sini. Mau pakai apa? Ada di kelas ini, yang ada di ruangan ini. Iya dong. Nah, kelompoknya ditulis. Gambar tas. Kamu datar ya, Bu. Bisa 3 stick gitu ya. Kemudian 3, 4. Kalau mau ini pakai terus ini apa nih? Cepetan jepit kertas ya. Apa pelit? Pelit. Kan 2,5. Panjang 2,5, lebar 1 lebih. Sebenarnya jengkal itu ukur yang tidak bagus.
jengkal, depa itu ya, sini juga alat musik tidak banget. Kalau ini kemudian jengkalnya siapa ini yang diatur? Jengkal itu Jadi pakai jengkal aja. satu jengkal. Panjangnya apa? Panjang. Ya tetap sejengkal juga sih agak dikutip. Di sini kok bisa, di belakang bisa, di situ bisa, di sana bisa. Ya, udah lah ya. Kan kita kan sebelum mempresentasikannya, ya kelompok berapa? Kelompok satu apa empat? Oh boleh kelompok satu. Ya kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1, kelompok Malaysia, akan coba mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Baik, adapun gambar benda-benda yang kami gunakan, yang pertama adalah kotak tisu. Kotak tisu ini kami mengukur melalui menggunakan stick es krim. Ternyata didapatkan bahwa lebarnya sejumlah 1 stick, sedangkan panjangnya 2 stick, dan tingginya hanya setengah stick. Ini menggunakan stick. Yang kedua adalah buku tulis. Buku tulis panjangnya 1 jengkal, kami menggunakan jengkal, tapi yang panjang menggunakan jengkal saya, sedangkan yang untuk lebar menggunakan jengkal biru yang lebih kecil. Untuk menggunakan klip, lebarnya dapat 6 klip, sedangkan panjangnya menggunakan 8 klip. Yang ketiga yaitu kotak kue. Kotak kue ini tingginya 1 tusuk gigi, menggunakan tusuk gigi, dan lebarnya membuat aktivitas dalam pengukuran ini, yaitu 1 kegiatan disampaikan secara berkelompok tadi, 2 pilih satukan. Ini tidak ada patokan apa bagaimana, tetapi di kegiatan intinya itu tadi ada alur gembiranya. Di kegiatan intinya ada alur gembira, di mana yang gali dengan eksplorasi tadi itu ada di bagian apa. Bisa Bapak Ibu membuatnya di kertas ini, Ibu rancang, bisa. Boleh melihat di AI.
Nggak ada yang salah, memang benar. Nggak ada ininya, metodenya Tujuan pembelajaran hanya ditekankan nanti di alur gembiranya itu di kegiatan intinya gitu. tujuan pembelajaran Tujuannya iya satu aja yang kita ambil yang paling ya tujuan pembelajaran Empat aja lah ya. Ini praktik, berpikir, kan yang disediakan ya. Komunikatif, kolaboratif. Saya dia kan ini sampai harus gembiranya semua ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari kelompok 4, kelompok mengerti akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran alur matematika gembira yang sudah kami diskusikan. Materi pembelajarannya matematika di halaman Caca. Alokasi waktunya 3 JP, 1 JP 35 menit. Dimensi profil lulusan kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Kerangka pembelajarannya pembelajaran matematika gembira. Tujuan pembelajaran yang pertama menghitung jumlah benda sampai 50. Kedua, membaca dan menulis kelompok bilangan. Dan yang ketiga, mengelompokkan benda dalam puluhan dan satuan. Langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan alur gembira. Yang pertama, siswa mengelompokkan benda nyata yang terdiri dari stik es krim dan batu kecil ke dalam satuan 10. Ini bagian dari gali dan eksplorasi. Yang kedua, kelompok membuat pengelompokan benda dan menuliskan hasilnya. 3 ikatan 30 dan 4 satuan. Ini bagian dari aktivitas dan muat konten. Dan yang ketiga, siswa membaca angka yang terbentuk dan menuliskannya di papan tulis. Dan ada juga tabelnya ya tadi ya. Ini bagian dari ikuti pemikiran anak. Dan yang terakhir, kelompok yang membacakan angka dan menyesuaikan dengan tabel puluhan dan satuannya itu akan mendapatkan apresiasi dari teman dan guru. Hal ini merupakan bentuk dari bagian merayakan dan akhiri pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novi atas kesempatannya. Dikasih apa? Dikasih W. Mantap. Ya, itulah dari kelompok Melati, yaitu kelompok 4. Uang tidak baku dan membandingkan hasil antar kelompok. Jadi pengukuran setiap murid itu berbeda-beda. Jangan kita salahkan itu menjadi semuanya benar ya. Potensi jawaban atau kesalahpahaman murid. Yang pertama, hasil pengukuran berbeda pada benda sama, tidak menggunakan alat ukur yang sama secara konsisten. Strategi atau umpan balik guru yaitu perjelas pentingnya alat ukur yang seragam dan cara yang konsisten. Lakukan demonstrasi. Satu alat ukur digunakan semua kelompok. Baik, yang terakhir yaitu kita rayakan dan akhiri. Bapak Ibu bisa merayakan dan akhirinya itu dengan motivasi atau semangat belajar anak-anak dengan ucapan-ucapan yang bagus atau yang baik ya. Baiklah, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita dengan alur gembira ini. Saya minta semua Bapak Ibu untuk mengisi sticky note ini, ditulis pada pembelajaran ini bagaimana pemahaman sebelumnya itu bagaimana menurut Bapak Ibu, terus
pemahaman sesudahnya mengenai alur gembira ini. Yo. Yang warna hijau yaitu sebelum, yang sesudahnya warna pink apa kuning ini? Yang hijau itu yang sudah. Oh, yang hijau sesudah boleh. Pink sebelum. Hijau sudah. Ya. Maksudnya tahu maksudnya apa loh? Yang sebelum tadi apa Bu? Wenda, hijau apa? Sebelumnya pink. Sesudahnya Sesudahnya hijau. Maksudnya kan udah ngerti. Tulis aja. Tulis ya. Yang gembira cuma nyanyi aja. Yang gembira itu isinya ini loh. Pink itu sesudah. Oh, yang sebelum. Wah, Wenda memberikan. Yang pink sebelum, yang hijau sesudah. Belajar matematika gembira, yang penting kena, yang penting suka. Oh, ternyata gembira itu tulisannya begini loh. So, sebelum sesudah. Aja ya. Sebelum jadi Jadi yang warna hijau pemahaman sebelumnya dari Bapak Ibu, dan sesudahnya itu warna kebalik Ibu Enda. Warna hijau itu yang sesudah, sebelumnya warna pink. Iya, siapa lagi yang belum? Kelompok 1 belum? Ibu ada warna hijau. Yuk, 2 orang siapa yang mau maju? Kelompok 1 ada yang mau maju, kelompok 2, 3, maju yuk. Membacakan ini aja. Kelompok 4 siapa yang mau maju sini? Ayo maju 1 orang. Apa kelompok 3? Kelompok 3 ayo, kelompok 3 maju yuk. Yuk, maju.
Saya akan membacakan perubahan pemahaman sebelum dan sesudah. Salah satunya sebelum saya pikir matematika gembira hanya mengajarkan anak bermain dan bernyanyi saja. Tapi setelah pembelajaran pemahamannya itu ternyata gembira bukan hanya sekedar akronim tapi alur pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Siapa ini ibunya? Ibu. Iya. Yang satu lagi siapa yuk? Apa yuk? Satu lagi siapa? Oh, banyak, boleh silakan. Ibu maju. Terima kasih Bu Novi. Saya akan mencoba membacakan hasil dari perubahan pemahaman sebelum dan sesudah mengikuti hasil presentasi Bu Novi ya. Yang pertama, saya merasa sedikit khawatir karena belum tahu bagaimana reaksi siswa terhadap aktivitas pembelajaran yang akan saya lakukan dalam matematika. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa bahwa saya telah berbuat pembelajaran matematika gembira ini menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Terima kasih Bu. Berarti pembelajaran dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih Wenda. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya, pemahaman kita mengenai matematika gembira. Jadi matematika itu jangan dibilang menakutkan, bilang momok atau Wenda, bilang momok. Nah, jadi kita buat dengan alur gembira ini supaya matematika lebih menyenangkan ya. Terima kasih dari saya untuk presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, kembali ke asal. Jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah bahwa matematika gembira adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang dirancang agar lebih menyenangkan, kontekstual, dan partisipatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan siswa serta menciptakan generasi yang berpikir kritis dan kreatif melalui pengalaman belajar yang bermakna. Harapannya semoga materi kita hari ini dapat diterapkan pada pembelajaran sehari-hari ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Untuk mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf kiranya ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata